Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 60. 50 jurus telah lewat dan masih belum ada di antara mereka yang terluka, kecuali golok kiri Tai Lek Gu patah ujungnya terbabat Limo Kiam. Karena maklum bahwa kalau mereka hanya mempertahankan diri saja, lambat laun tentu mereka akan menjadi korban Limo Kiam, maka 3 orang itu pun berusaha untuk membalas dan merobohkan gadis yang perkasa itu. Pendeknya, pertandingan itu bagi mereka hanya berarti membunuh atau dibunuh. Pada saat untuk kesekian kalinya sepasang golok Tai Lek Gu menyambar, Kui Hong berusaha menangkis dan mematahkan golok dan si gendut itu memang hanya mengacau untuk memberi kesempatan kepada teman-temannya. Melihat darah itu menggerakkan pedang menghalau golok-golok yang mengancamnya, Liong Hek menggerakkan pancingnya yang kini diulur panjang untuk melibat pinggang dan leher darah itu. Kui Hong memang sudah menanti hal ini terjadi karena dia merasa penasaran dan kehilangan sabar setelah sekian lamanya belum juga dapat merobohkan mereka. Begitu tali pancing melecut udara dan menyambar, Kui Hong menggerakkan tangan kirinya menangkap tali pancing. Liong Hek berseru girang, dan seruan ini merupakan aba-aba bagi kedua orang temannya. Sepasang golok itu menyerang dari kanan kiri, sedangkan Gosan menubruk dari belakang. Kui Hong mengerahkan Sin Kang, menarik tali pancing dengan tangan kiri. Ketika sepasang golok menyambar, kembali dia memutar pedangnya dan melepas tali pancing dengan tiba-tiba sehingga mata kail itu meluncur ke arah pemiliknya. Tentu saja Liong Hek dapat menyelamatkan diri dan pada saat pedang Kui Hong berhenti bergerak karena 2 batang golok itu ditarik kembali pada saat yang sama, mata kail itu sudah menyambar ke arah mukanya dan sepasang golok sudah menjepit pedang. Sedangkan Gosan menubruk dari belakang, tahu-tahu kedua tangannya sudah mencengkeram ke arah pinggang. Kui Hong tidak menjadi gugup. Dia merendahkan tubuh dan dimiringkan, akan tetapi dia tidak mengira bahwa gerakan Gosan memang cepat sekali dan tahu-tahu elakan itu masih belum cukup untuk menghindarkan kedua tangan Gosan dan kini tangan kanan raksasa Mongol itu sudah meraih pinggang Kui Hong dan lengannya merangkul ketat. Tentu saja Kui Hong terkejut sekali. Pedang yang terjepit sepasang golok itu dia betot sambil mengerahkan tenaga inti bumi. Terdengar suara krak ketika sepasang golok itu patah-patah dan pedangnya terus membabat ke belakang. Cerok! Aug! Tubuh Gosan terguling, lengan kanannya putus sebatas pundak akan tetapi lengan yang besar itu masih melingkari pinggang dan jari-jari tangannya masih mencengkeram baju gadis itu. Ih! Kui Hong bergidik dan merenggut lengan itu dengan tangan kirinya, membuangnya ke samping. Bret! Baju di bagian perutnya terobek oleh jari-jari tangan itu. Untung pakaian dalam hanya ikut terobek sedikit sehingga hanya sedikit bagian kulit perutnya yang putih bersih itu tampak. Sambil menutupi bagian robek dengan tangan kiri, Kui Hong membalikan tubuh dan pedangnya berkelebat merupakan gulungan sinar pedang yang seperti kilat menyambar di waktu hujan. Tampak darah muncrat dan terdengar pekik-pekik mengerikan ketika tubuh Gosan dan tubuh Tai Lek Gu hampir berbareng roboh dengan pinggang hampir terpotong. Liong Hek menjadi pucat. Maklum bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia menjadi nekat. Mata kailnya menyambar dengan gerakan berputaran, mata kail meluncur turun menyerang ke arah mata Kui Hong. Dan pada saat berikutnya, dia sendiri telah menubruk dan mengirim pukulan dengan pengerahan Sin Kang ke arah dada darah itu. Hei! Bres! Aduh! Kui Hong telah merubah kedudukannya, setengah berjongkok dengan kecepatan mengagumkan sehingga mata kail itu tidak mengenai sasaran. Kemudian dari bawah pedangnya meluncur dan amblas memasuki perut Liong Hek sampai menembus punggung dan secepat kilat tubuh darah itu sudah meloncat ke belakang sambil menarik kembali pedangnya sehingga darah yang muncrat itu tidak sampai mengenai pakaiannya. Liong Hek terhuyung lalu roboh menelungkup tanpa bersambat lagi. Terdengar orang bertepuk tangan. Bagus sekali. Kau sungguh hebat Enci Hong. Mulutnya memuji akan tetapi matanya mengincar ke arah sebagian perut yang tidak tertutup tadi. Kui Hong segera menutupi perutnya, mengeluarkan selembar sapu tangan sutera dan menggunakan sapu tangan itu untuk diikat dan menutupi bagian yang robek. Kui Hong menyarungkan pedangnya, memandang 3 buah mayat musuhnya dan dia berlutut, menutupi mukanya, terisak sedikit lalu membuka pula kedua tangan yang menutupi muka dan tertawa. Kau hebat, Enci Hong. Untuk kau sudah puas sekarang? Masih belum. Mereka ini hanya kaki tangannya, yang menjadi musuh besar utama adalah Bong Jikun. Akan tetapi agaknya kau kalah dulu oleh badai.
Menurut penuturan mereka tadi, perahu mereka pecah oleh badai dan hanya mereka yang selamat. Kui Hong bangkit berdiri, menarik napas panjang. Sayang sekali kalau begitu. Orang kedua menyambung. Aku tahu bahwa kau mendendam sakit hati hebat, karena itu tadi pun aku tidak mau turun tangan membantumu. Tentu saja aku yakin kau akan menang. Kalau aku membantumu tentu kau akan kecewa. Kui Hong tersenyum kepadanya. Terima kasih, Kang In. Engkau baik sekali. Dan melihat engkau begitu baik, benar-benar menimbulkan rasa kasihan di hatiku. Kasihan kepadaku, Enci Hong. Kang In benar-benar merasa heran. Mengapa engkau merasa kasihan kepadaku? Mereka bicara sambil berjalan pergi meninggalkan mayat-mayat itu. Agaknya mereka berjalan asal menjauhi mayat-mayat itu saja, tanpa tujuan tertentu, berjalan sepanjang pantai laut. Tiba-tiba Kui Hong menoleh kepada pemuda itu. Kang In, bukankah engkau mencinta Milana? Kang In terkejut, mengira bahwa Kui Hong tahu bahwa dia menculik Milana, akan tetapi dia dapat menekan perasaannya. Dugaanmu benar, Enci Hong. Aku mencinta Milana, akan tetapi keadaannya menjadi rusak dan kacau sekarang ini. Milana adalah putri ayah tiriku, bagaimana mungkin? Bukan itu saja. Kui Hong menghela napas. Gadis itu merasa hidup sebatang kara, setelah dia menganggap bahwa pamannya membencinya, semua orang membencinya, dan tadinya harapannya tertumpah kepada Butek Xiao Jin. Kini, sebelum bertemu dengan gurunya itu dia bertemu dengan Kang In yang bersikap baik, maka dia tidak ingat apa-apa lagi dan mendapatkan seorang yang dapat dia ceritakan segalanya untuk menumpahkan semua kedukaan dan kekecewaannya. Bukan itu saja, akan tetapi kini Milana lenyap, kabarnya diculik orang. Kang In terkejut, benar-benar terkejut bukan pura-pura. Hanya kalau Kui Hong mengira dia terkejut mendengar darah yang dicintanya hilang, adalah sebenarnya Kang In sendiri terkejut bukan karena itu, melainkan karena mengira bahwa Kui Hong benar-benar telah tahu bahwa dia penculiknya. Diculik? Siapa? Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Tadinya kusangka engkau, akan tetapi melihat perubahan pada dirimu, tentu bukan kau yang melakukan perbuatan keji itu. Akan tetapi, juga bukan karena Milana diculik orang itu yang membuat aku kasihan kepadamu, Kang In. Dapat dibayangkan betapa lega hati Kang In. Ada apakah lagi yang lebih hebat dari berita hilangnya Milana itu? Ada yang lebih hebat, dan lebih menyedihkan untukmu, juga untukku, bahwa Milana telah ditunangkan dengan Gak Bun Beng. Berita ini benar-benar merupakan pukulan hebat bagi Kang In. Di dalam hatinya seolah-olah ada api membakar dan kalau tadinya dia hanya cemburu karena Milana mencinta Bun Beng, kini cemburu itu makin berkobar karena darah yang dicintanya itu ternyata telah dijodohkan dengan pemuda yang makin dibencinya itu. Akan tetapi dia memang hebat. Semudah itu dia telah pandai menguasai dirinya sendiri sehingga dia hanya menunduk saja, tidak tampak marahnya hanya kelihatan seperti orang yang berduka. Sampai lama mereka tidak berkata-kata, hanya melangkah terus perlahan-lahan di sepanjang pantai yang dijilati lidah-lidah ombak yang membuih. Enci Hong, kau tadi bilang bahwa hal itu juga menyedihkan hatimu. Mengapa? Tidak mengertikah engkau? Seperti juga engkau, aku mencinta orang yang bukan dijodohkan denganku. Kang In menoleh dan menatap tajam wajah yang menunduk itu. Kau juga mencinta Bun Beng. Kui Hong mengangguk tanpa menoleh sehingga dia tidak melihat betapa sinar kemarahan membuat wajah tampan itu menjadi menakutkan. Akan tetapi hanya sebentar, karena segera terdengar kata-kata Kang In, halus dan seperti suara orang yang benar-benar berniat jujur dan baik. Betapapun juga, Enci Hong. Engkau adalah keponakan dan murid pendekar super sakti, aku adalah anak tirinya. Kiranya sudah menjadi tugas kewajiban kita untuk mencari siapa penculik Milana dan kemana dia dibawa pergi. Kini Kui Hong menoleh dengan pandang mata terheran-heran. Kau hendak mencari dan menolong Milana? Betapa baik hatimu. Sungguh tak kusangka. Kau membikin aku merasa malu, Kang In. Aku sendiri tadinya sudah tidak peduli karena kedukaan dan kekecewaanku. Kau benar, kita harus mencari dia, harus mencari Bun Beng. Biarpun hati kita dihancurkan, dipatahkan, namun kita harus menemukan mereka dan menyuruh mereka kembali ke Pulau Es. Kalau begitu marilah kita mencari mereka, Enci Hong.
Lihat, sepasang pedang iblis berada di tangan kita. Hahaha, Siang Mokiam telah menggegerkan dunia. Sekali ini pun akan menggegerkan dunia, akan tetapi dengan cara lain. Kita akan bekerja sama, bahu-membahu menumpas musuh-musuh kita. Tentu saja Kui Hong terbawa oleh kegembiraan Kang In yang mencabut Lam Mokiam dan mengangkatnya tinggi-tinggi itu. Dia tidak mengartikan lain dengan sebutan, musuh-musuh kita, maka dia pun mencabut Lim Mokiam, mengangkatnya di atas kepala dan dengan wajah berseri berseru. Siang Mokiam akan menggegerkan dunia dan musuh-musuh kita akan tertumpas habis. Siang hari itu mereka berhenti di dalam sebuah hutan. Kang In menurunkan bangkai Kijang yang tadi diburu dan bangkai Kijang yang tadi diburu dan dibunuhnya. Kui Hong sudah mempersiapkan bumbu-bumbu yang tadi mereka beli di dusun terakhir di luar hutan. Kang In memilih daging-daging yang lunak dan memberikannya kepada Kui Hong yang melumurinya dengan bumbu yang sudah diaduk dengan air. Kemudian daging-daging itu mulai mereka bakar di atas api unggun. Sayang tidak ada nasi, kata Kui Hong. Makan daging saja asal cukup banyak juga kenyang. Dan aku masih mempunyai simpanan arak, kata Kang In. Maka makanlah keduanya. Kui Hong makan dengan lahap karena hatinya senang. Dia merasa mendapatkan teman seperjalanan yang menyenangkan dalam diri Kang In. Dia merasa seolah-olah Kang In memang sejak dahulu adiknya sendiri. Dan ajakan Kang In untuk mencari Milana dan Bun Beng menimbulkan semangat kembali, tidak seperti sebelum ini, acuh tak acuh. Dunia masih lebar dan bukan hanya Bun Beng seorang laki-laki di dunia ini, sungguh pun sukarlah menemukan keduanya. Setelah perutnya penuh dengan daging bakar yang harum dan gurih, dan kepadanya agak ringan oleh arak Kang In yang benar-benar keras, harum dan tua itu, Kui Hong duduk menyandarkan punggungnya di bawah pohon besar. Tempat itu teduh sekali, melindunginya dari panas matahari. Angin bertiup dan Kui Hong yang kelelahan dan kekenyangan itu seperti dikipasi, tanpa disadarinya lagi dia telah tertidur sambil menyandar batang pohon. Malam hampir tiba ketika Kui Hong mengeluh dan membuka matanya. Aug! Kepalaku pening. Kang In segera mendekati dan berlutut di depan Kui Hong. Darah itu membuka matanya, memandang heran. Di mana aku? Kau. Enci Hong, kau kenapakah? Aku Kang In. Kau kenapa? Ah, Kang In. Hampir aku lupa kepadamu. Entah, kepalaku pening. Aku bingung. Tenanglah, Enci Hong dan jangan khawatir, aku membawa obat untukmu. Rebahlah dan minum obat ini. Kang In mengeluarkan sebotol obat cair yang berbau harum, memberi gadis itu minum obat ini. Kui Hong yang berada dalam keadaan setengah ingat itu tidak membantah, dengan penuh kepercayaan dia minum obat itu, kemudian karena kepalanya pening dan pandang matanya berkunang, dia tidur lagi dan tak lama kemudian dia menjadi pulas. Melihat darah itu sudah tidur nyenyak, Kang In tersenyum lebar dan matanya mengeluarkan sinar yang aneh, kemudian dia menyimpan sisa obat yang masih banyak, membesarkan api unggun dan rebah di atas rumput untuk mengasuh. Sukar baginya untuk bisa tidur pulas karena pikirannya penuh oleh pengalaman hari itu. Yang selalu terbayang olehnya adalah wajah Bun Beng, dibayangkannya dengan kemarahan dan kebencian besar. Milana mencinta Bun Beng, dan Kui Hong juga mencinta Bun Beng. Semua orang mencinta Bun Beng dan membencinya. Biarlah dia akan menjadi Gak Bun Beng. Dia akan makan dan menikmati kembangnya, biarlah Bun Beng yang terkena durinya. Dia melirik ke arah Kui Hong. Obat yang diberikannya tadi akan memperkuat obat yang terdahulu, yang berada di dalam araknya, dan obat itu membutuhkan waktu beberapa lama untuk bekerja dengan baik. Masih banyak waktu untuk bersenang-senang, pikirnya dan sambil tersenyum karena hatinya lega, tidurlah Kang In. Pada keesokan harinya, menjelang pagi, Kui Hong terbangun. Dia mengejap-kejapkan kedua matanya, lalu menggosok-gosok matanya, mengerutkan alisnya. Di mana dia dan mengapa dia berada di hutan? Cuaca remang-remang dan keadaan sekelilingnya hanya diterangi oleh sinar api unggun. Dia bangkit duduk dan tiba-tiba terdengar suara orang memanggil. Kui Hong. Kui Hong menoleh ke kanan dan otomatis tubuhnya bersiap siaga. Biarpun dia tidak ingat apa-apa lagi namun ilmu silat yang sudah mendarah daging di tubuhnya itu menggerakkan tubuh tanpa membutuhkan ingatan lagi. Melihat munculnya seorang laki-laki muda yang memakai sebuah caping, topi, bundar, dia membentak sambil meloncat berdiri. Siapa kau? Pemuda bercaping bundar itu terbelalak heran. Kui Hong, lupakah engkau kepadaku, kepada laki-laki yang kau cinta dan yang mencintamu?
Lihatlah wajahku, lihatlah capingku, apakah kau tidak ingat kepadaku lagi? Kui Hong tercengang keheranan, mengerahkan ingatannya untuk mengenal siapa pemuda ini, akan tetapi percuma saja. Ada bayangan di balik otaknya bahwa dia memang mengenal pemuda ini dan merasa suka kepada wajah yang tampan itu, akan tetapi tidak ingat lagi. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat. Siapakah engkau? Kui Hong, duiku tersayang. Aku adalah Gabun Beng, kekasihmu. Mendengar nama Gabun Beng ini, Kui Hong menjadi lemas. Bun Beng. Ah, Bun Beng. Dan dia menangis sambil jatuh terduduk. Pemuda itu cepat berlutut di depannya dan melingkarkan lengan ke lehernya, memeluknya dengan mesra. Biarpun pada waktu itu ingatan Kui Hong sudah lenyap sama sekali sehingga dia tidak lagi dapat mengingat bagaimana wajah Bun Beng, akan tetapi mendengar nama itu sudah cukup menggerakkan hatinya, nama yang tak pernah terlupa olehnya. Otomatis, karena hatinya amat tertekan tadinya sebelum dia kehilangan ingatan, dan kini seolah-olah memperoleh obat penawar yang menyejukkan, kedua lengannya balas memeluk pemuda itu. Mereka berpelukan dan Kui Hong terisak penuh rasa girang dan lega. Pemuda itu memegang dagunya, mengangkat muka, dan ketika pemuda itu menciumnya, mencium pipinya, hidungnya, mulutnya, Kui Hong hanya mengeluarkan suara rintihan terharu dan memejamkan kedua matanya. Sebelum kehilangan ingatannya, Kui Hong merasa betapa hatinya hancur, terutama sekali karena Bun Beng yang dicintanya itu dijodohkan dengan Milana. Habis harapannya untuk dapat berjodoh dengan pemuda yang dicintanya itu, dan telah ada kenyataan bahwa pemuda yang dicintanya itu takkan dapat diraih olehnya, maka cintanya terhadap pemuda itu seolah-olah bertambah, dan dia merasa rindu sekali kepada Gabun Beng. Oleh karena itulah, kerinduan yang masih mencengkeram bawah sadarnya, kini timbul ketika pemuda yang dicintanya itu telah memeluk dan menciumnya. Tanpa dorongan rasa rindu yang hebat itu kiranya dia tidak akan menerimanya begitu saja pencurahan kasih sayang dari seorang pria terhadapnya, keadaan yang sama sekali masih asing baginya ini. Tapi sekarang Kui Hong sama sekali tidak memberontak bahkan di luar kesadarannya, hidung dan bibirnya bergerak membalas ciuman pemuda itu dengan gairah yang meluap-luap. Kui Hong. Ah, Kui Hong. Kekasihku. Hanya engkaulah wanita yang kucinta. Laki-laki itu berbisik sambil memperketat dekapannya dan membawa Kui Hong rebah di atas rumput. Bun Beng. Oh, Bun Beng. Kui Hong memejamkan matanya dan sama sekali tidak peduli lagi akan apa yang dilakukan oleh pemuda yang dicintanya itu terhadap dirinya. Dia menyerah bulat-bulat, menyerahkan hati dan tubuhnya dengan penuh kerelaan, bahkan dia membantu penyerahan itu karena dia pun membutuhkan kasih sayang pemuda ini. Maka terjadilah hal yang tak dapat dielakkan lagi dalam keadaan seperti itu. Hanya pohon-pohon, kabut pagi, dan burung-burung yang baru keluar dari sarangnya saja yang menjadi saksi akan pencurahan cinta berahi yang berlangsung pada pagi hari di bawah pohon besar itu. Pencurahan nafsu berahi yang terjadi atas kehendak kedua pihak, dengan sukarela, sungguh pun Kui Hong melakukannya dalam keadaan hilang ingatan dan hanya merasa yakin bahwa dia telah menyerahkan tubuhnya kepada orang yang dicintanya, Gabun Beng, dan tidak akan merasa menyesal akan apapun yang menjadi akibatnya. Adapun pemuda itu, yang mudah saja diduga bukan Gabun Beng sesungguhnya melainkan Wan Keng In, mula-mula menggunakan siasat ini, merampas ingatan Kui Hong dengan obat pemberian gurunya, kemudian menyamar sebagai Bun Beng, bukan semata-mata untuk menikmati kemesraan tanpa perkosaan bersama Kui Hong yang cantik dan yang dikaguminya, melainkan didasari oleh niat untuk menghancurkan hidup Bun Beng. Keng In ingin menanam kesan mendalam di hati Kui Hong bahwa gadis itu telah menyerahkan tubuhnya kepada Bun Beng, dan hal ini tentu saja kelak akan menjadi penghalang bagi Bun Beng untuk melanjutkan perjodohannya dengan Milana. Akan tetapi, bukan sampai di situ saja rencananya untuk menjebloskan nama baik Bun Beng ke pecomberan. Setelah mencurahkan kasih sayangnya kepada pemuda yang dicintanya, pengalaman pertama selama hidupnya yang baru sekarang dialami akan tetapi sama sekali tidak disesalkannya itu, Kui Hong tertidur lagi kelelahan dan kepuasan. Ketika dia bangun lagi, pemuda bertopi bundar itu telah berada di sisinya. Kui Hong menggeliat, seperti seekor kucing manja, membuka mata dan merangkulkan kedua tangan ke leher laki-laki yang telah duduk di dekatnya, menarik muka yang dicintanya itu dan kembali mereka berciuman. Bun Beng. Aku merasa berbahagia sekali. Keng In tertawa dan menarik tangan Kui Hong bangun. Hayo bangunlah,
kita mandi di telaga dekat sini, kemudian melanjutkan perjalanan. Kemana? Kui Hong bertanya sambil tersenyum manis, membetulkan pakaiannya yang aut-autan seperti juga rambutnya, akan tetapi yang bahkan menambah keaslian kecantikannya. Kemana lagi, sayang? Bukanlah kita telah menjadi suami istri, biarpun belum resmi? Aku adalah suamimu, maka kau harus ikut bersamaku. Kui Hong menggeleng-geleng kepalanya. Aku tidak ingat lagi. Di mana rumahmu? Akan tetapi aku tidak peduli, Bun Beng. Bersama denganmu, aku akan selalu merasa bahagia, biar kau bawa ke neraka sekalipun. Kang In merangkul dan kembali mereka berciuman. Kui Hong. Pujaan hatiku. Kalau aku membawamu, bukan ke neraka, melainkan ke sorga. Aku cinta padamu, Kui Hong. Kalimat terakhir ini menggetarkan jantung Kang In karena dia merasa betapa ucapan itu tidak dibuat-buat seperti kalimat yang lain. Dia benar-benar merasa jatuh cinta kepada Kui Hong. Sudah beberapa kali dia berhubungan dengan wanita, baik dengan perkosaan maupun dengan sukarela karena kenakalannya, akan tetapi semua itu hanyalah peristiwa badani saja. Anehnya, setelah apa yang terjadi, setelah merasa sampai ke dasar dirinya betapa Kui Hong benar-benar menyerahkan segala-galanya dengan kasih sayang yang mesra, agaknya kasih sayang darah itu mencekam perasaannya dan menggugah cintanya pula. Sambil tertawa-tawa bahagia, mereka berdua mandi di air telaga yang jernih. Mereka mandi dengan telanjang bebas karena di dalam hutan itu sunyi tidak ada orang lain lagi. Dalam kesempatan ini, sambil berendam di dalam air jernih, kembali kedua insan itu mencurahkan perasaan mereka dan mengulangi perbuatan mereka di bawah pohon tadi. Bagi dua orang yang sedang dimabuk asmara, seperti sepasang pengantin baru, agaknya keduanya tidak pernah merasa puas akan permainan cinta ini. Kang In yang cerdik itu kini malah merasa khawatir kalau Kui Hong sadar dan ingatannya kembali lagi lalu menolak cintanya. Dia mulai merasa khawatir kalau dia akan kehilangan Kui Hong yang dicintanya ini. Sungguh keadaan menjadi terbalik sama sekali. Karena itu, setiap hari dia selalu mencampurkan obat perampas ingatan ke dalam minuman atau makanan Kui Hong dan mereka melakukan perjalanan cepat, hanya diseling dengan makan, tidur, dan bermain cinta. Kang In ingin cepat-cepat mengajak Kui Hong ke Pulau Neraka, di mana dia ingin menjalankan siasatnya selanjutnya untuk merusak hubungan antara Bun Beng dan Milana. Selain itu, juga obat yang dibawanya tidak banyak. Kalau sampai obat itu habis sebelum mereka tiba di Pulau Neraka, tentu akan berbahaya sekali. Kui Hong akan sadar kembali dan dia akan menghadapi kesulitan besar. Biarpun Milana masih dapat mempertahankan harga dirinya dan menolak dengan keras ajakan Kang In yang menyamar Gak Bun Beng untuk bermain cinta, namun darah ini merasa berduka sekali. Sepanjang ingatannya, kekasihnya yang bernama Gak Bun Beng itu adalah seorang gagah perkasa yang menjunjung tinggi kehormatan. Akan tetapi siapa kira begitu datang pemuda yang dirindukannya itu hendak melakukan pelanggaran yang amat merendahkan dirinya. Sepeninggal Bun Beng malam itu, dia menangis dan berduka. Biarpun dia terbebas dari bahaya itu, namun Milana masih tetap menjadi seorang yang seperti boneka hidup di Pulau Neraka. Dia masih belum ingat apa-apa karena sebelum pergi Kang In telah memesan kepada anak buahnya yang dipimpin oleh tokoh Pulau Neraka, si Gundul Kong Tutek untuk setiap hari memberi obat perampas ingatan itu dicampurkan dalam makanan yang disuguhkan kepada Milana. Pada suatu pagi, Milana duduk termenung seorang diri di belakang pondoknya di Pulau Neraka. Dia sama sekali tidak tahu bahwa malam tadi, Giam Kui Hong keponakan dan murid ayahnya telah mendarat di Pulau Neraka bersama Wan Kang In. Andai kata dia melihat mereka mendarat, tentu dia akan menganggap Kang In yang memakai caping itu adalah Bun Beng yang selama ini dia pikirkan dengan hati risau, dan dia tentu tidak akan mengenal lagi Kui Hong yang keadaannya sama dengan dia. Tiba-tiba muncul Kong Tutek. Biarpun dia tidak mengenal siapa orang ini, akan tetapi Kong Tutek bukan merupakan orang asing bagi Milana, karena si Gundul inilah yang melayani segala kebutuhannya. Pernah dia bertanya kepada Kong Tutek, kemana perginya Gak Bun Beng yang selama itu belum datang, dan dijawab bahwa pemuda itu sedang pergi, akan tetapi tak lama tentu kembali. Nona, Gak Bun Beng telah kembali ke pulau ini. Kong Tutek berkata kepada Milana sambil menyeringai. Dan Nona diharapkan menemuinya di sana. Terjadi perang di dalam pikiran Milana. Akan tetapi akhirnya, cinta kasih yang sebetulnya tak pernah padam di dalam hatinya itu menang dan dia mengangguk. Di mana dia?
Di dalam pondok kuning dekat pantai timur, Nona. Milana lalu berjalan cepat menuju ke pantai timur. Dia sudah hafal akan keadaan di Pulau Neraka dan sebentar saja dia telah tiba di pondok itu. Akan tetapi sunyi saja di luar pondok dan ketika dia mendekat, terdengar olehnya suara orang berbicara dan tertawa, suara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bersenda gurau dan bercintaan. Dia terheran-heran, lalu mengintai dari jendela dari kamar tunggal pondok kecil itu. Kamar itu terang sekali dan tampak jelas olehnya segala yang terjadi di dalam kamar. Dia melihat pemuda bertopi bundar, Gak Bun Beng yang dicintanya, sedang bermain cinta dengan seorang wanita cantik, seorang wanita yang seperti telah dikenalnya akan tetapi dia lupa lagi siapa wanita itu. Melihat adegan yang selama hidupnya belum pernah disaksikannya itu, melihat betapa pria satu-satunya yang dicintanya bermain gila dengan seorang wanita lain, tak tertahan lagi Milana mengeluarkan suara isak tertahan, membalikkan tubuhnya dan lari dari tempat itu. Dari dalam kamar di pondok kuning itu, biarpun dia sedang berkasih-kasihan dengan mesra bersama Kui Hong, Kang In yang sudah mengatur siasat itu maklum bahwa siasatnya berhasil dan dia mendengar isak tertahan tadi. Diam-diam dia tersenyum bangga ketika menciumi Kui Hong. Mampuslah kau, Bun Beng, pikirnya. Milana tentu takkan sudi melanjutkan perjodohannya dengan Bun Beng setelah terjadi dua hal itu. Pertama, Bun Beng hendak merayunya dan mengajaknya berzina. Kedua, Bun Beng telah bermain cinta dengan wanita lain. Setelah berhasil, dia akan membebaskan Milana. Biarlah Milana kembali ke daratan dengan bekal kebencian yang meluap bagi Bun Beng. Dan dia sendiri. Dia sudah puas dengan Kui Hong. Hanya ada satu yang amat membingungkan dan menggelisahkan hati Kang In. Dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Kui Hong. Tidak mungkin kalau selamanya dia harus membuat Kui Hong kehilangan ingatannya seperti sekarang ini. Obat itu adalah racun yang berbahaya, kalau terus-menerus diberikan, menurut gurunya, bisa membuat gadis itu menjadi gila betul-betul. Akan tetapi, kalau ingatannya kembali dan Kui Hong mendapat kenyataan bahwa dia telah menyerahkan dirinya bukan kepada Bun Beng, tapi kepada Kang In, apa yang akan terjadi? Apakah Kui Hong mau menerima nasib? Bagaimana kalau tidak? Dia takut kehilangan wanita yang dicintanya. Kang In mengusir rasa gelisahnya. Setelah kedua orang itu puas berkasih-kasihan dan Kui Hong tertidur di kamar itu, Kang In segera meninggalkan pondok. Masih ada sedikit lagi yang harus dia lakukan sebelum dia membebaskan Milana. Cepat ia pergi ke pondok Milana, memakai caping lebar. Milana sedang duduk menangis di dalam pondok itu. Ketika mendengar ada orang datang dia menoleh. Melihat bahwa yang datang adalah Bun Beng, dia bangkit berdiri. Manusia hina. Gak Bun Beng, hayo kau keluar dari sini. Kang In membelalakan matanya dan kelihatan terkejut. Milana. Kekasihku, mengapa kau marah-marah kepadaku? Jahanam, jangan menyebut kekasih kepadaku. Engkau pernah merayuku, hal itu masih dapat dimaafkan, akan tetapi apa yang telah kau lakukan di dalam pondok kuning bersama perempuan lacur itu? Milana. Perempuan lacur yang mana kau maksudkan? Aku datang bersama Giam Kui Hong. Masa kau tidak mengenal Giam Kui Hong? Kang In sengaja menekankan nama ini ke dalam ingatan Milana. Aku tidak kenal segala Giam Kui Hong. Yang kulihat adalah bahwa perempuan tak tahu malu di kamar itu bermain gila denganmu. Aku tidak sudi lagi melihat tampangmu. Pergi. Milana. Dia itu bukan perempuan lacur, kalau dia cinta kepadaku, apakah aku harus menolak? Gak Bun Beng bukan laki-laki yang suka menolak cinta seorang wanita. Giam Kui Hong adalah murid dan keponakan ayahmu sendiri. Masa kau lupa? Milana kelihatan bingung. Ayahnya? Siapa ayahnya? Giam Kui Hong. Seperti pernah dia mendengar nama ini. Murid dan keponakan ayahnya? Siapa? Ayahku. Ayahmu pendekar super sakti, pendekar siluman majikan Pulau Es. Disebutnya nama ini seolah-olah merupakan guntur di siang hari memasuki telinga Milana. Inilah kesalahan Kang In. Nama Sumbahan sebagai pendekar super sakti telah berakar dalam ingatan Milana yang menjadi puterinya, maka begitu disebut nama ini, biarpun segala hal yang terjadi masih belum diingatnya, namun yang jelas dia tahu bahwa Bun Beng telah menghina ayahnya karena berzina dengan murid dan keponakan ayahnya itu. Ini saja sudah cukup baginya. Keparat, kau menghina ayahku.
Tiba-tiba kaki Milana menendang dan sebuah bangku melayang ke arah muka Kang In. Hai! Kang In memukul bangku itu. Brak! Bangku pecah berantakan akan tetapi Milana sudah menerjang maju dengan pukulan tangannya. Kang In kaget sekali, tidak mengira bahwa Milana menyerangnya dengan marah seperti itu. Dia cepat mengelak dan meloncat keluar, di hatinya dia tertawa girang. Milana sudah mulai membenci Gak Bun Beng. Karena tidak ingin melayani Milana yang mengamuk itu, Kang In cepat berlari kembali ke Pondok Kuning. Akan tetapi tiba-tiba dia berhenti dan berdiri terpukau ketika melihat Kui Hong sudah berdiri di depan pondok dengan pedang Limo Kiam di tangan dan mukanya merah, sepasang matanya berkilat. Kang In terperanjat, dan bulu tengkuknya meremang. Sepasang mata yang marah itu ditujukan kepadanya. Apakah karena dia tidak memakai caping bundar yang terlempar jauh ketika dia diserang Milana tadi? Ah, tidak mungkin. Kui Hong sudah menganggapnya Bun Beng, pakai caping ataupun tidak. Akan tetapi mengapa? Wan Kang In. Aku tahu bahwa kau yang menculik Milana. Hayo serahkan Milana padaku. Kui Hong berseru dan mengelebatkan Limo Kiam di tangannya. Kang In terbelalak. Jelas bahwa darah itu adalah Kui Hong, wanita yang selama hampir 2 pekan ini setiap hari berenang dalam lautan cinta yang mesra dengan dia. Dan wanita ini selalu menganggapnya Gak Bun Beng. Kenapa sekarang tiba-tiba menyebutnya Wan Kang In? Sudah sadarkah dia? Tak mungkin. Tadi sebelum pergi, dia sudah menyediakan minuman bercampur obat untuk Kui Hong. Memang amat mengherankan bagi yang tidak melihat apa yang terjadi dengan diri Kui Hong ketika Kang In pergi tadi. Baru saja Kang In pergi dan Kui Hong masih tidur pulas dengan wajah membayangkan senyum kepuasan, sesosok tubuh yang pendek menyelinap ke dalam kamar itu membuang isi cawan minuman dan menukarnya dengan benda cair yang dituangkan dari guci arak yang dibawanya. Kemudian bayangan itu menyelinap keluar lagi setelah dia mengguncang kaki Kui Hong yang terbangun. Kui Hong memandang ke kanan kiri, melihat cawan di atas meja. Bun Beng. Dia memanggil akan tetapi tidak ada jawaban. Diambilnya cawan itu dan diminumnya. Tiba-tiba dia berteriak kaget, meloncat bangun akan tetapi terbanting jatuh lagi ke atas dipan itu dan jatuh pingsan. Bayangan pendek yang bukan lain adalah seorang kakek tua renta, Butek Xiao Jin, masuk ke kamar itu dan menggeleng kepala sambil mengeluarkan suara, cek cek cek. Dengan perlahan dia lalu mengurut-urut punggung muridnya itu, di sepanjang tulang punggung dari bawah sampai ke tengkuk. Kui Hong siuman, bangkit duduk dan menggoyang-goyang kepalanya. Ai, di mana aku? Berita hilangnya Milana itu? Kui Hong. Dia menoleh, terkejut melihat gurunya telah berdiri di kamar itu. Cepat dia meloncat turun dan berlutut, membetulkan pakaiannya yang tidak karuan. Suhu. Apa artinya ini? Di mana Ticu? Dan. Bun Beng. Gadis ini telah pulih kembali ingatannya berkat obat yang diberikan Butek Xiao Jin dan urutan tangannya tadi. Dia teringat akan semua yang dialaminya dengan Bun Beng maka dia terkejut melihat gurunya dan tidak melihat kekasihnya di situ. Kui Hong, suara Butek Xiao Jin tidak seperti biasanya, kini terdengar tegas dan sama sekali tidak tampak sendau guraunya, bahkan alisnya yang putih itu berkerut. Kau agaknya tidak tahu bahwa kau berada di pulau neraka. Apa Tecu mimpi? Ada rasa kecewa di hatinya. Kalau hanya mimpi, jadi semua pengalamannya yang luar biasa dengan Bun Beng itu pun hanya mimpi? Tidak, kau tidak mimpi. Akan tetapi ketahuilah bahwa Milana diculik oleh Wan Kang In, dan kau harus menolongnya keluar dari sini. Awas, dia datang. Kakek itu berkelebat dan lenyap. Mendengar nama Wan Kang In disebut sebagai penculik Milana, Kui Hong menjadi terkejut. Kini teringatlah dia betapa Wan Kang In telah membantunya membunuh 3 orang musuhnya, membantu memberitahu tempat mereka dan betapa dia melakukan perjalanan bersama Wan Kang In. Akan tetapi dia lupa lagi di mana dan bagaimana dia berpisah dan Wan Kang In kemudian bertemu Bun Beng. Di mana sekarang Bun Beng? Betapapun juga, mendengar perintah gurunya, cepat dia membereskan pakaiannya, menyambar Limo Kiam dan menanti di luar. Begitu dia mengenal Wan Kang In yang datang, dia segera menegurnya. Enci Kui Hong. Kau. Bagaimana bisa tahu? Tak perlu kau ketahui, pendeknya aku tahu bahwa kau menculik Milana dan aku minta kau segera membebaskannya agar dapat pergi keluar dari pulau neraka ini bersamaku.
Selain itu, kalau kau berani menjebak Gak Bun Beng, terpaksa aku takkan memandang persahabatan kita lagi. Di mana dia? Kang In menahan ketawanya, hatinya girang. Kiranya gadis ini masih belum tahu bahwa Gak Bun Beng yang selama belasan hari ini mabuk dalam peluk ciumnya, adalah dia sendiri. Oh dia. Begini, Enci Kui Hong. Dahulu, ketika kau melakukan perjalanan bersamaku, di tengah jalan aku bertemu dia dan, aku mendengar bahwa Milana diculik orang maka aku titipkan kau kepadanya dan aku sendiri lalu mencari Milana, berhasil dan kubawa ke sini. Adapun dia itu. Kang In menjadi bingung sekali, bukan hanya karena Kui Hong secara tiba-tiba kembali pulih ingatannya, akan tetapi juga karena urusan menjadi berbalik arah. Kini dia tidak ingin gadis ini pergi meninggalkannya. Maka dia menekan hatinya dan mengambil keputusan untuk terang-terangan saja karena kalau tidak tentu Kui Hong juga segera pergi meninggalkan dia. Begini, Kui Hong. Dengarlah baik-baik dan tenangkan hatimu. Kita sama tahu bahwa Milana dan Bun Beng saling mencinta, bahkan mereka telah dijodohkan menjadi calon suami istri. Engkau mencinta Bun Beng dan aku mencinta Milana, akan tetapi cinta kita keduanya gagal. Karena itu, setelah aku melihatmu, aku merasa kasihan, dan kita berdua yang gagal dalam cinta kasih ini bukanlah telah saling menemukan. Aku akan bebaskan Milana, biar dia mencari Bun Beng dan menikah. Aku akan berbahagia sekali hidup selamanya di sampingmu, Kui Hong. Muka Kui Hong berubah pucat. Ada firasat tidak enak menyelubungi hatinya. Dia mulai mengingat-ingat. Cerita Kang In yang pertama tadi tidak masuk akal sama sekali. Pengakuan yang kedua lebih cocok. Wan Kang In, jangan main gila kau. Apa maksudmu? Di mana Bun Beng? Dengan nada suara sedih penuh kekhawatiran, Kang In menjawab. Bun Beng tidak ada, Kui Hong. Yang ada hanya Kang In. Bun Beng adalah milik Milana, akan tetapi Kang In adalah milikmu seperti engkau milikku, Kui Hong. Wajah itu menjadi makin pucat, jantungnya berdebar tegang. Apa maksudmu? Kui Hong, engkau dan aku adalah sama-sama orang yang tidak disukai orang lain, tidak ada yang mencinta, dan gagal dalam cinta. Engkau dan aku yang menguasai sepasang pedang iblis. Kita berdua dengan sepasang pedang iblis di tangan akan menjaga seluruh dunia. Kalau kita berdua maju, siapa yang akan dapat menandingi kita? Bahkan pamanmu, pendekar super sakti sendiri belum tentu akan dapat menangkan kita berdua. Kita sudah jodoh, Kui Hong, dan aku cinta padamu. Apa? Kau gila, Kang In. Kita berdua telah gila, akan tetapi dalam kegilaan itu kita dapat sepaham, dan kita akan senasib sependeritaan. Kui Hong, engkau isteriku, engkau telah menjadi isteriku, selama 2 pekan ini. Bukankah kita berdua telah saling mencurahkan cinta kasih, demikian nikmat, demikian mesra? Ah, Kui Hong, dapatkah kau melupakan semua itu? Haruskah hubungan semesra dan sebahagia itu dihentikan untuk mengejar yang tak mungkin didapat? Kini wajah Kui Hong menjadi merah sekali, air matanya bercucuran. Kau. Jadi kau. Kau yang selama ini. Kusangka Bun Beng. Terpaksa aku menyamar sebagai Bun Beng. Karena aku ingin mendapatkan dirimu, cintamu, tanpa perkosaan. Terdengar jerit melengking disusul berkelebatnya Lim Mo Kiam ketika Kui Hong menyerang Kang In. Pemuda ini cepat menangkis dengan Lam Mo Kiam dan bertandinglah mereka. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulut mereka, karena keduanya maklum bahwa siapa lengah dia binasa. Sepasang pedang iblis itu kini benar-benar beradu kekuatan dan keampuhan yang sama besarnya, digerakkan oleh 2 orang muda yang sama lihainya pula. Setelah kini Kui Hong digembleng oleh Butek Xiao Jin, maka dia dapat mengimbangi kelihayan Kang In, karena dengan Sin Kang yang dilatihnya di Pulau Es digabung dengan Sin Kang tenaga inti bumi yang belum dikuasainya benar, dia kini memiliki tenaga sakti yang mujizat. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Gak Bun Beng manusia hina. Aku harus membunuhmu. Sebuah caping meluncur ke arah Kang In yang sedang bertanding melawan Kui Hong. Itu adalah capingnya yang tadi tertinggal di pondok, yang terlepas ketika dia diserang Milana dan kini oleh gadis itu dilemparkan dengan pengerahan Sin Kang kepadanya. Tidak boleh dipandang ringan caping yang dilemparkan oleh Milana ini.
Karena sambitannya mengandung sinkang, maka caping itu meluncur dan berputar seperti sebuah cakram baja yang kalau mengenai leher mungkin akan dapat membuat putus leher itu. Akan tetapi tentu saja Kang In yang lihai tidak menjadi gentar, bahkan menggunakan tangan kirinya menyambar capingnya itu dan dipakainya lagi. Dia melakukan ini bukan semata-mata hendak bergurau atau memandang rendah Kui Hong, melainkan untuk meyakinkan hati Milana yang menganggapnya Bun Beng itu. Milana yang marah itu tidak peduli mengapa Gak Bun Beng berkelahi melawan wanita yang dijadikan teman bercinta tadi dan yang menurut ucapan Bun Beng adalah Giam Kui Hong murid ayahnya. Dia sudah marah sekali kepada Bun Beng. Pertama, karena Bun Beng sudah mengecewakan hatinya dengan tingkah lakunya yang buruk. Kedua, karena Bun Beng telah merusak kehormatan ayahnya dengan berzina bersama murid ayahnya. Dengan kemarahan meluap Milana sudah melolos sabuk sutranya. Karena dia tidak mempunyai senjata, kini dia menggunakan sabuk itu untuk menyerang Bun Beng. Memang senjata ini merupakan senjata ampuh bagi Milana, maka begitu sabuknya meluncur ke udara mengeluarkan ledakan-ledakan kecil kemudian menyambar turun ke arah Kang In, pemuda itu terkejut bukan main dan cepat-cepat dia harus meloncat ke kanan untuk mengelak sambil mengelebatkan pedangnya menyambar ujung sabuk. Akan tetapi sabuk adalah benda lemas, apalagi berada di tangan seorang ahli. Sabuk itu seperti seekor ular hidup dapat mengelit serangan, dan kalau mengenai pedang, dapat menjadi lunak sehingga lenyaplah daya ketajaman pedang Lam Mo Kiam. Kui Hong bingung sekali melihat keadaan Milana. Akan tetapi dia dapat menduga bahwa tentu Milana juga tidak sadar, entah karena apa, seperti dia sendiri yang mengira pemuda ini Gak Bun Beng sehingga dia mau digauli dan menyerahkan tubuhnya sampai belasan hari lamanya. Teringat akan ini, hampir saja dia menjerit-jerit menangis dan kemarahannya tersalur ke pedang Lim Mo Kiam yang mengamuk dahsyat. Bantuan Milana itu ternyata membuat Kang In merasa terdesak juga, akan tetapi pemuda ini dapat mempertahankan dirinya dengan baik. Baginya, melawan kedua orang wanita cantik itu benar-benar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Yang dibenci adalah Bun Beng, dan biarpun dia sudah meloncat, Milana, namun di lubuk hatinya masih terdapat cinta kasih yang mendalam sehingga dia tidak suka untuk melukai darah ini. Adapun terhadap Kui Hong yang sudah menjadi istrinya, juga tumbuh cinta yang mesra, dan tentu saja dia pun tidak mau melukai, apalagi membunuh Kui Hong. Padahal, kedua orang darah itu menyerang sungguh-sungguh untuk membunuhnya. Gadis-gadis liar. Seruan ini disusul menyambarnya angin dahsyat yang membuat Milana dan Kui Hong terhuyung ke belakang. Suhu, jangan. Kang In berseru ketika melihat gurunya Cui Beng Koai Ong muncul dan telah menyerang dua orang darah itu dengan dorongan dari jarak jauh. Akan tetapi kakek itu tidak peduli, sambil bersungut-sungut seperti seorang kakek yang marah karena diganggu tidurnya, dia meloncat ke depan seperti terbang saja dan kedua tangannya kembali mengirim hantaman dari jarak jauh, kini dengan pengerahan tenaga sakti yang luar biasa. Suhu. Kang In kembali berteriak kaget. Des. Tubuh kedua orang kakek itu terpental ke belakang ketika pukulan dahsyat Cui Beng Koai Ong bertemu dengan dorongan tangkisan yang dilakukan oleh Butek Xiao Jin yang muncul secara tiba-tiba di tempat itu. Melihat gurunya sudah muncul menghadapi kakek mayat hidup yang mengerikan itu, Kui Hong sudah menyerang Kang In lagi. Juga Milana melanjutkan penyerangannya kepada Kang In yang tetap dianggapnya Gak Bun Beng itu. Kini Kang In benar-benar merasa khawatir sekali, khawatir dan bingung. Hai, mundur kalian, jangan bantu aku. Dia membentak Kong Tutek dan teman-temannya, sisa para anggota Pulau Neraka, yang sudah maju mengurung hendak membantu pemuda ini menghadapi dua orang gadis yang mengamuk itu. Tentu saja para anggota Pulau Neraka tidak berani maju, dan melihat betapa Cui Beng Koai Ong sudah bertanding melawan Butek Xiao Jin, mereka pun hanya saling pandang dengan bingung. Membantu dua orang kakek yang saling bertanding ini mereka tidak berani, karena keduanya merupakan datuk Pulau Neraka, membantu Kang In dibentak. Mereka hanya dapat berdiri menonton dengan wajah tegang dan hati bingung. Akan tetapi yang paling bingung adalah Wan Kang In. Dia tidak mengira sama sekali bahwa akan begini jadinya. Siasatnya yang telah dilaksanakan dengan serapi-rapinya telah rusak berantakan dan semua ini adalah gara-gara kakek pendek Sinting yang kini bertanding melawan gurunya itu. Kang In memiliki kecerdikan yang luar biasa sekali. Sambil menahan serangan Kui Hong dan Milana dengan Lam Mo Kiam di tangannya dan menggunakan kelincahannya berkelebatan ke sana-sini, otaknya mulai bekerja dan mempertimbang-timbangkan keadaan.
Kalau pertandingan itu dilanjutkan dan gurunya menang atas kakek pendek, gurunya yang sudah kumat, kemarahannya itu tentu tidak mau sudah kalau belum membunuh Kui Hong dan Milana. Hal ini sama sekali tidak dikehendakinya karena dia maklum bahwa dia sendiri tidak akan mampu mencegah gurunya yang berwatak aneh luar biasa itu. Sebaliknya, kalau gurunya kalah, dan hal ini mungkin saja mengingat bahwa susyoknya si pendek sinting itu memang memiliki kepandaian yang hebat sekali, kalau gurunya kalah tentu dia akan terus didesak oleh dua orang wanita ini. Kalau mereka dibantu oleh Butek Xiaojin, bagaimana dia akan dapat meloloskan diri? Dan semua anak buah Pulau Neraka tentu tidak akan ada yang berani membantunya menghadapi Butek Xiaojin. Sungguh celaka, pikirnya. Setelah kedua kakak beradik seperguruan itu bertanding sendiri, keadaan menjadi berbahaya baginya. Gurunya menang pun celaka, gurunya kalah lebih celaka lagi. Inilah namanya urusan yang benar-benar tidak beres. Kalau tidak cepat-cepat mengambil tindakan yang tepat selagi gurunya dan susyoknya, paman gurunya, masih berhantam, tentu akan terlambat. Tiada jalan lain, dia harus dapat memancing dua orang gadis ini keluar dari pulau sebelum kedua orang kakek sinting itu saling bunuh. Dengan kecerdikan yang dapat membuat dia memperhitungkannya secara tepat ini, Kang In lalu memutar pedangnya membuat gulungan sinar yang menyilaukan mata, kemudian menggunakan kesempatan selagi dua orang darah itu melangkah mundur, dia meloncat dan melarikan diri. Manusia hina hendak lari kemana kau? Milana mengejar. Urusan di antara kita belum beres. Kui Hong juga meloncat dan mengejar. Kang In lari ke tempat perahu di mana terdapat beberapa buah perahu dan memang dia sengaja melakukan ini agar bukan dia seorang yang dapat keluar dari pulau, melainkan juga dua orang darah itu. Akan tetapi, ketika dia tiba di tepi pantai, pada saat itu tampak sebuah perahu kecil dari mana meloncat keluar seorang laki-laki yang juga memakai caping bundar. Gak Bun Beng. Melihat munculnya pemuda ini, diam-diam Kang In terkejut dan mengeluh sendiri. Sungguh sialan dia hari ini. Sementara itu, ketika Bun Beng yang baru datang melihat Milana, bukan main lega dan girang hatinya. Dia tidak mempedulikan apa-apa lagi dan langsung saja dia menghadang Milana, mengembangkan kedua lengannya dan berkata, Milana, terima kasih kepada Tuhan. Engkau masih dalam keadaan selamat. Bersambung ke bab 61. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.